Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Desa kecil di pedalaman Indonesia dihuni oleh masyarakat santri yang sangat menghormati nilai-nilai agama. Kehadiran Habib Ba'alawi pertama kali disambut dengan penuh antusiasme. Ia adalah sosok yang diakini sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, sebuah garis keturunan yang dihormati dan dianggap suci oleh masyarakat. Tradisi panjang yang diwariskan membuat masyarakat desa memperlakukan Habib sebagai pemimpin spiritual yang harus dihormati dan dimuliakan. Habib Ba'alawi tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai bagian penting dari sejarah spiritual desa tersebut. Ia diharapkan menjadi pelindung moral dan etika, memberikan bimbingan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Namun, seiring waktu, pertanyaan mulai muncul mengenai klaim nasab tersebut. Meskipun masyarakat secara umum masih sangat menghormati Habib, beberapa mulai meragukan keabsahan klaim yang dikaitkan dengan silsilah keturunannya. Terutama ketika beberapa tokoh lain dari garis Ba'alawi, seperti Habib Rizik dan Habib Bahar, muncul dengan ceramah yang kontroversial. Ucapan mereka seringkali mengandung fitnah, caci maki, dan kontroversi yang menciptakan perpecahan. Hal ini membuat keraguan masyarakat semakin besar, mengubah pandangan terhadap nasab yang sebelumnya begitu sakral. Dalam situasi ini, penghormatan kepada Habib Ba'alawi tidak lagi hanya didasarkan pada ajaran agama, tetapi juga pada kekuatan hubungan emosional masyarakat yang telah lama terbentuk. Meskipun demikian, ada kelompok yang mulai mempertanyakan klaim ini dengan berani, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin spiritual tersebut. Kehadiran Habib Ba'alawi di desa kecil itu tidak hanya membawa rasa hormat, tetapi juga menghadirkan dinamika baru yang membangkitkan diskusi penting tentang otoritas, integritas, dan keseimbangan spiritual yang semakin sulit dipertahankan di tengah berbagai tantangan modern. Dalam tradisi masyarakat desa, Habib Ba'alawi bukan hanya sekadar pemimpin spiritual, tetapi juga simbol dari kesucian keturunan Nabi. Setiap langkah yang diambilnya, setiap kata yang diucapkannya, dianggap sebagai amanah suci yang harus dihormati tanpa syarat. Warga desa memperlakukannya dengan penuh hormat, percaya bahwa melawan kehendaknya adalah melawan ketentuan ilahi. Ketaatan kepada Habib Ba'alawi dianggap sebagai bentuk ibadah yang paling luhur. Setiap permintaan yang datang dari mulutnya, meski sekecil apapun, diterima tanpa pertanyaan. Bahkan, jika ia meminta sesuatu yang melampaui akal sehat, masyarakat dengan tulus melaksanakannya karena takut dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap nasab suci. Namun, di balik tradisi yang begitu kuat, keraguan mulai menyelinap masuk. Beberapa warga mulai mempertanyakan, apakah nasab yang disandang Habib benar-benar sejati? Apakah ketaatan ini bukan sekadar bentuk keterpaksaan yang diselimuti kepercayaan yang terlalu buta? Perbincangan ini hanya berlangsung di balik pintu tertutup, karena mengungkap keraguan kepada Habib bisa berujung pada penghinaan dan tuduhan yang berat. Kehadiran Habib yang semakin sering membawa diskusi-diskusi yang jarang terjadi sebelumnya. Bahkan di kalangan santri muda, yang seharusnya menjadi pewaris nilai-nilai keimanan, mulai mempertanyakan keabsahan tradisi ini. Beberapa merasa bahwa ketaatan yang berlebihan ini menciptakan ketidakseimbangan, bahwa nasab harus disertai dengan akuntabilitas dan tanggung jawab. Namun, ada kelompok yang tetap teguh pada tradisi, menolak segala bentuk pertanyaan yang dapat merusak harmoni. Mereka percaya bahwa kesucian nasab mengatasi segala keraguan. Sementara itu, suara-suara dari kaum muda yang mulai kritis semakin tajam, menghadapi tantangan besar dari mereka yang merasa tradisi harus dipertahankan dengan cara apapun. Kehormatan terhadap Habib Ba'alawi bukan hanya sekadar hubungan spiritual, tetapi juga bagian dari identitas masyarakat.
Setiap tindakan yang meragukan otoritas Habib dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan masyarakat yang sudah bertahun-tahun terbentuk. Namun, dalam diam-diam, keraguan mulai tumbuh subur, menantang batas-batas tradisi yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Namun, di tengah-tengah tradisi yang sakral, muncul fenomena yang mengoyak kesucian itu. Dawir, Habib yang mengeksploitasi status keturunannya demi keuntungan pribadi. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung spiritual masyarakat justru mulai mengisi kantong pribadi dengan harga-harga yang jauh melampaui akal sehat. Barang-barang kebutuhan sehari-hari dijual dengan harga tak wajar, sementara masyarakat terjebak dalam keterpaksaan untuk membelinya demi menjaga kehormatan tradisi. Santri dan masyarakat awam mulai merasakan beban yang tak bisa mereka tahan. Setiap kebutuhan mendasar seperti beras, pakaian, bahkan bahan pokok lainnya, ditawarkan dengan angka yang sulit diterima oleh akal sehat. Keresahan mulai mewabah, tetapi suara-suara protes hanya terdengar lirih, terbungkam oleh rasa takut akan dianggap kurang menghormati keturunan Nabi. Di tengah ketegangan ini, muncul bisik-bisik yang menyebut bahwa ada yang salah dengan sistem ini. Beberapa santri muda mulai mempertanyakan keabsahan klaim Dawir yang mengklaim keturunan suci. Mereka tidak hanya berdiam diri, tetapi mulai menyuarakan keresahan mereka, meski risiko besar mengintai di setiap langkah mereka. Namun, pihak Habib yang mengeksploitasi status keturunan ini tidak peduli. Mereka terus melanjutkan bisnis mereka dengan arogan, bahkan mengancam mereka yang berani menentang. Dalam ceramah-ceramah mereka, ada hinaan yang diselipkan pada mereka yang dianggap kurang taat atau berani membuka rahasia ketidakadilan tersebut. Di sisi lain, masyarakat yang semakin tercekik mulai mempertimbangkan tindakan yang lebih ekstrim. Ada gerakan untuk mengusir Dawir dari desa, mereka yang dianggap merusak kedamaian dan menghambat keseimbangan hidup masyarakat. Namun, suara-suara tersebut redam oleh kekuatan tradisi yang begitu kuat, yang menuntut ketaatan mutlak kepada setiap pemimpin yang mengklaim nasab Nabi. Kehadiran Dawir semakin memperburuk keadaan, menciptakan luka baru di tengah masyarakat yang semula damai. Tradisi yang seharusnya mempererat persatuan kini mulai menjadi sumber perpecahan. Warga yang dulu hidup dalam harmoni kini terbagi, ada yang memilih bertahan dalam ketidakseimbangan demi menjaga martabat, dan ada yang berjuang untuk meluruskan kebenaran yang tersembunyi. Sebagian Habib Ba'alawi mulai menyampaikan ceramah yang jauh dari ajaran agama yang seharusnya mereka bawa. Kata-kata mereka penuh dengan fitnah, caci maki, dan hinaan yang menyulut keresahan di hati masyarakat. Habib Rizik dan Habib Bahar, misalnya, seringkali mengundang polemik dengan ceramah-ceramah mereka yang keras dan provokatif. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti membawa bara api, menyulut perdebatan dan ketegangan di kalangan santri dan warga biasa. Dalam ceramah-ceramah tersebut, tak jarang mereka merendahkan kelompok lain, menciptakan jurang kebencian yang sulit ditambal. Hinaan yang mereka lontarkan membuat masyarakat mulai melihat sisi lain dari para habib yang sebelumnya dihormati. Keagungan nasab mereka seakan terlupakan saat caci maki menguasai setiap kata yang mereka ucapkan. Tidak hanya itu, ceramah-ceramah ini juga membawa dampak yang jauh lebih besar. Mereka menciptakan polarisasi dalam masyarakat, memaksa warga untuk memilih antara mendukung keturunan Nabi atau menolak tindakan yang dianggap merusak kedamaian. Tak sedikit yang mulai merasa geram, mempertanyakan kembali legitimasi mereka yang mengklaim sebagai pewaris suci. Dalam suasana seperti itu, suara-suara yang lebih moderat mulai tenggelam. Masyarakat terpecah menjadi dua kubu, yang memperjuangkan tradisi dan yang menginginkan reformasi. Upaya untuk menyuarakan keadilan terhalang oleh ancaman dan tekanan dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh perubahan. Keresahan ini semakin diperparah dengan kebijakan-kebijakan kontroversial yang diambil oleh Habib, yang semakin jauh dari tuntunan ajaran Islam yang sebenarnya. Masyarakat mulai meragukan kebenaran dari nasab tersebut, melihat bahwa nasab suci ini telah terkontaminasi oleh kepentingan pribadi yang merusak harmoni. Keraguan tersebut semakin menciptakan suasana tidak tenang di desa, di mana kedamaian yang dulu menjadi identitas utama mulai tergantikan oleh ketidakpastian dan konflik yang tak kunjung reda. Dan meski ada suara-suara yang ingin mengembalikan tatanan yang lebih sehat, mereka masih harus berhadapan dengan kekuatan tradisi yang kuat,
yang menuntut ketaatan tanpa pertanyaan. Keraguan mulai tumbuh di tengah masyarakat desa. Apakah semua Habib Ba'alawi benar-benar pewaris sejati keturunan Nabi? Ataukah mereka hanya memanfaatkan klaim ini untuk meraih kekuasaan dan keuntungan pribadi? Pertanyaan ini menjadi diskusi hangat di berbagai kalangan, terutama di kalangan santri muda yang semakin kritis. Mereka yang dulu begitu menghormati Habib mulai berani mempertanyakan legitimasi nasab tersebut. Semakin banyak fakta yang muncul, semakin dalam keraguan itu meresap. Ketika Habib Ba'alawi memberikan ceramah penuh fitnah dan hinaan, masyarakat mulai mempertanyakan apakah keturunan yang diklaim benar-benar mencerminkan ajaran Nabi. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa nasab suci yang selama ini dianggap sebagai jaminan moral kini menjadi sumber konflik. Kaum muda yang mulai berpendidikan lebih luas mulai menyusun argumen-argumen yang menantang status quo. Mereka mengajukan pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah hak moral dan otoritas seorang Habib masih dapat diterima jika ajarannya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang? Namun, tidak semua pendukung Habib menyetujui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagian besar masih percaya bahwa keturunan Nabi adalah perkara yang tak bisa dipertanyakan. Mereka merasa keraguan tersebut adalah bentuk dari sikap kurang ajar, upaya merusak martabat keturunan suci yang harus selalu dihormati. Keraguan ini semakin diperkuat oleh tindakan beberapa Habib yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk memperkaya diri, memupuk kekuasaan, dan mengendalikan massa dengan cara yang tak sehat. Hal ini memicu kesadaran bahwa nasab saja tidak cukup untuk memberikan legitimasi moral. Di tengah pergolakan ini, muncul sebuah gerakan yang berusaha menghadirkan transparansi dalam proses seleksi keturunan Habib. Mereka menuntut evaluasi yang lebih objektif terhadap klaim nasab, tanpa bias dan tekanan politik. Sebuah upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada ajaran agama yang murni dan tanpa kepentingan pribadi. Namun, suara-suara tersebut masih terseok-seok di tengah dominasi tradisi yang telah mengakar kuat. Meskipun keraguan terus tumbuh, tantangan yang dihadapi masih besar, dengan tekanan dari kelompok yang menolak perubahan dan berpegang teguh pada keyakinan lama. Muncul seorang tokoh muda bernama Faiz, yang berani menantang praktik eksploitatif sebagian Habib Ba'alawi. Ia tidak takut melawan arus tradisi yang begitu kuat mengakar dalam masyarakat. Faiz melihat bagaimana ketidakadilan dan manipulasi nasab telah merusak nilai-nilai spiritual yang selama ini dipercaya. Ia mulai mengajak masyarakat untuk tidak lagi hanya tunduk pada tradisi yang kaku, tetapi juga berani mempertanyakan integritas pemimpin spiritual yang mulai mempermainkan kepercayaan. Dengan penuh keyakinan, Faiz menyuarakan pendapatnya di tengah rapat desa yang dihadiri oleh berbagai kalangan. Ia berbicara tentang perlunya transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan yang lebih rasional terhadap keturunan Nabi. Bukan hanya semata-mata berdasarkan silsilah, tetapi juga berdasarkan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya. Namun, reaksi yang ia terima tidaklah ramah. Beberapa orang tua dan tokoh yang telah lama memegang kendali atas tradisi merasa tersinggung oleh keberaniannya. Mereka menganggap Faiz sebagai sosok yang berani melawan kehendak ilahi, seorang pengacau yang merusak kehormatan nasab. Ancaman mulai menghampiri Faiz, tetapi ia tidak pernah gentar. Faiz menyadari bahwa perjuangannya tak akan mudah. Tradisi yang sudah begitu lama mengakar sulit untuk digoyahkan. Namun, dengan setiap ceramahnya yang penuh semangat, ia berhasil membangkitkan kesadaran baru di kalangan generasi muda. Mereka mulai melihat bahwa nasab saja tidak cukup untuk memberikan otoritas moral. Tidak hanya itu, Faiz juga membuka dialog dengan kalangan santri yang sebelumnya hanya diam. Mereka mulai berani bertanya, menyuarakan pendapat, dan memikirkan kembali keabsahan keturunan yang selama ini dianggap suci. Mereka melihat bahwa tanpa akuntabilitas dan transparansi, nasab bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, perjuangan ini tidak hanya melawan para habib eksploitatif, tetapi juga melawan tekanan budaya yang begitu melekat. Masyarakat yang telah lama terjebak dalam rutinitas tradisi merasa terancam oleh perubahan yang diusulkan Faiz.
Mereka khawatir bahwa membuka celah pertanyaan akan meruntuhkan pondasi yang selama ini mereka percayai. Meski begitu, Faiz tetap berdiri teguh. Ia yakin bahwa perubahan harus dimulai dari keberanian untuk melawan tradisi yang kaku, yang seringkali mengorbankan nilai-nilai sejati agama demi kepentingan politik dan kekuasaan. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ada harapan bahwa desa yang damai ini suatu saat akan kembali kepada jalan yang benar. Desa yang sebelumnya penuh dengan kedamaian mulai terbelah menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Satu kelompok, yang teguh mempertahankan tradisi lama, menganggap nasab Habib sebagai sesuatu yang suci dan tak boleh dipertanyakan. Di sisi lain, kelompok yang menuntut reformasi dan akuntabilitas dari para pemimpin Habib mulai memperlihatkan keberanian untuk bersuara. Polemik yang semula kecil kini meledak menjadi konflik yang sulit untuk disatukan kembali. Di tengah perpecahan ini, ketegangan semakin meningkat. Beberapa warga mulai memandang para Habib sebagai penghalang kedamaian desa. Mereka menilai bahwa keturunan yang diklaim sebagai pewaris suci tidak sejalan dengan tindakan yang merugikan masyarakat. Mereka merasa bahwa kehadiran Habib yang eksploitatif telah menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup mereka. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh Faiz mulai mendapatkan dukungan luas dari kalangan muda dan beberapa tokoh masyarakat yang muak dengan kepemimpinan yang penuh dengan kontroversi. Namun, kelompok tradisionalis masih enggan menerima perubahan. Mereka menganggap setiap kritik terhadap Habib sebagai bentuk pemberontakan terhadap tradisi yang mengakar kuat sejak lama. Diskusi di tengah warga semakin sengit. Di satu sisi, ada yang mendukung Faiz dengan keyakinan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan, sedangkan di sisi lain, kelompok yang konservatif bersikukuh mempertahankan status quo. Setiap pertemuan yang diadakan untuk menyelesaikan masalah hanya memperbesar jarak di antara kedua kubu. Keresahan semakin menguat ketika beberapa warga mengusulkan langkah ekstrim, mengusir para Habib yang dianggap merusak kedamaian desa. Usulan ini bukan tanpa risiko, namun mereka percaya bahwa jalan ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan harmoni yang dulu pernah ada. Namun, ancaman ini tidak mudah diterima oleh sebagian besar masyarakat. Ada yang takut melawan tradisi dan khawatir akan dampak dari tindakan tersebut. Ada pula yang merasa bahwa merobohkan sistem yang telah lama berdiri adalah sesuatu yang tidak adil, meski penuh cacat moral. Ketegangan semakin mendalam ketika beberapa tokoh Habib mulai memberikan tekanan terhadap kelompok yang menuntut reformasi. Ancaman dan intimidasi menjadi senjata yang digunakan untuk membungkam suara-suara yang berbeda. Namun, meski berada di bawah bayang-bayang ketakutan, keberanian Faiz dan pendukungnya tidak pernah luntur. Di tengah guncangan yang terjadi, masyarakat terjebak dalam dilema besar. Pilihan sulit harus diambil, mempertahankan tradisi yang sakral meski menghadapi ketidakadilan, atau berani menghadapi perubahan yang mungkin menciptakan perpecahan lebih dalam. Tapi yang pasti, jalan damai kini terasa semakin jauh. Dalam usaha mencari jalan keluar dari konflik yang semakin dalam, beberapa tokoh terkemuka di desa, termasuk Faiz, mencoba mengadakan dialog dengan Habib Ba'alawi. Mereka menyadari bahwa ketegangan hanya bisa mereda jika ada transparansi yang jelas mengenai nasab dan klaim yang disandang oleh para Habib. Dialog ini bukan hanya untuk mencari solusi, tetapi juga untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang mana yang benar-benar otentik dan mana yang telah diselewengkan demi kepentingan pribadi. Faiz, yang menjadi jembatan antara dua kubu yang bertikai, berbicara dengan penuh keyakinan. Ia mengajukan tuntutan agar proses verifikasi terhadap keturunan Nabi dilakukan secara terbuka dan adil. Dalam dialog tersebut, ia meminta agar tidak ada yang merasa tersinggung dengan keraguan, tetapi justru melihatnya sebagai langkah menuju kejujuran. Namun, upaya ini tidak berjalan mulus. Beberapa Habib menolak untuk membuka diri terhadap permintaan tersebut. Mereka menganggap bahwa nasab adalah sesuatu yang suci dan tidak perlu dipertanyakan lebih lanjut. Bagi mereka, keturunan Nabi adalah sesuatu yang melekat secara turun-temurun dan tidak bisa diintervensi oleh manusia biasa. Di sisi lain, kelompok yang mendukung Faiz merasa frustrasi dengan sikap tertutup ini. Mereka khawatir bahwa tanpa transparansi,
nasab hanya akan menjadi alat untuk manipulasi dan eksploitasi. Dialog pun semakin mendalam, tetapi keduanya tetap terjebak dalam perbedaan yang sulit diredakan. Akan tetapi, di tengah ketegangan, beberapa Habib mulai menyadari perlunya keterbukaan. Mereka melihat bahwa dengan membuka pintu dialog, masyarakat akan lebih memahami bagaimana keturunan Nabi sebenarnya berfungsi dalam konteks spiritual. Mereka mulai mempertimbangkan bahwa menjaga martabat tidak selalu berarti menutup rapat kebenaran. Dialog ini juga diwarnai dengan berbagai perdebatan sengit. Masyarakat awam yang sebelumnya hanya menerima tanpa syarat, kini mulai bertanya lebih dalam. Mereka meminta bukti, bukan sekadar klaim kosong yang disodorkan tanpa argumen yang kuat. Faiz dan kelompok pendukungnya terus menekan agar ada mekanisme yang jelas untuk menghindari manipulasi yang selama ini terjadi. Namun, beberapa Habib masih enggan melangkah menuju transparansi. Mereka merasa bahwa tradisi yang sudah mengakar begitu kuat harus dijaga, meski harga yang harus dibayar adalah ketidakadilan yang tersembunyi. Konflik ini semakin menegaskan bahwa jalan keluar tidaklah mudah, tetapi tidak berarti mustahil. Di ujung perdebatan, ada harapan bahwa dialog ini bisa menjadi awal dari pemahaman yang lebih luas. Setiap pihak mulai menyadari bahwa hanya dengan keterbukaan dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap keturunan Nabi dapat kembali dipulihkan. Namun, jalan menuju kesepakatan masih terjal dan penuh tantangan. Dialog yang terus bergulir akhirnya membawa cahaya baru dalam pemahaman masyarakat desa. Mereka mulai melihat bahwa penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa hanya berdasarkan garis nasab semata. Kehormatan itu harus dibangun di atas tanggung jawab moral yang nyata, tindakan yang mencerminkan integritas, serta kontribusi untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Pemahaman ini tumbuh perlahan, tetapi menyentuh hati banyak orang. Masyarakat yang semula begitu terikat pada tradisi mulai menilai kembali pandangan mereka. Tidak sedikit yang merasa bahwa selama ini mereka telah menutup mata terhadap kenyataan yang lebih luas. Mereka menyadari bahwa menjadi keturunan Nabi adalah sebuah kehormatan besar, tetapi juga membawa amanah besar untuk menjaga kemuliaan nama Nabi melalui sikap dan tindakan yang bijaksana. Banyak tokoh masyarakat mulai menyerukan pentingnya akhlak sebagai dasar penghormatan. Mereka mengingatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan ketulusan. Tanpa nilai-nilai ini, klaim nasab hanyalah hiasan kosong yang tidak berarti apa-apa. Seruan ini menggugah banyak hati, termasuk beberapa Habib yang semula menolak perubahan. Habib Ba'alawi sendiri mulai menunjukkan refleksi diri. Dalam beberapa kesempatan, ia berbicara di depan masyarakat dengan nada yang lebih rendah hati. Ia mengakui bahwa nasab yang ia sandang bukanlah jaminan sempurna, tetapi sebuah panggilan untuk terus memperbaiki diri dan menjadi teladan. Kata-kata ini perlahan-lahan memulihkan kepercayaan sebagian warga. Namun, perjalanan menuju pemahaman ini tidaklah mulus. Masih ada perdebatan sengit di antara masyarakat, terutama dari kelompok yang merasa bahwa tradisi lama harus tetap dipertahankan tanpa perubahan. Mereka menganggap penghormatan yang bersyarat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meski begitu, dukungan terhadap gagasan tanggung jawab moral terus bertambah. Generasi muda, yang sejak awal dipimpin oleh Faiz, menjadi ujung tombak perubahan ini. Mereka memperjuangkan penghormatan yang tidak buta, tetapi berdasarkan keadilan dan akhlak. Semangat mereka menyebar, membawa gelombang baru dalam cara masyarakat memandang keturunan Nabi. Kesadaran baru ini melahirkan banyak perubahan dalam interaksi sosial desa. Masyarakat mulai lebih berani berbicara jika melihat hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, bahkan jika itu melibatkan para habib. Tidak lagi ada ketakutan untuk mempertanyakan, tetapi juga tidak hilang rasa hormat terhadap mereka yang memang menunjukkan kearifan. Para habib yang dulunya tertutup terhadap kritik mulai membuka diri. Mereka mulai memahami bahwa penghormatan sejati tidak bisa dipaksakan, tetapi harus diraih dengan tindakan yang mencerminkan ajaran Nabi. Sebagian dari mereka bahkan mendukung reformasi yang diajukan,
sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga harmoni. Di akhir babak ini, masyarakat desa mencapai titik penting dalam perjalanan mereka. Penghormatan tetap menjadi bagian penting dari tradisi, tetapi kini memiliki makna yang lebih mendalam. Tidak lagi sekadar simbol, melainkan penghormatan yang lahir dari penghargaan terhadap nilai-nilai luhur yang benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini membawa optimisme baru bagi desa. Mereka mulai melihat masa depan yang lebih seimbang, di mana kehormatan dan tanggung jawab berjalan berdampingan. Harmoni yang mereka cari perlahan-lahan mulai terbentuk, menyiapkan mereka untuk menghadapi babak baru dalam tradisi mereka. Akhirnya, dengan dialog yang terus berlanjut, masyarakat mulai menemukan jalan menuju harmoni baru. Kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara tradisi dan moralitas mulai tumbuh. Tidak lagi cukup hanya menghormati keturunan nabi berdasarkan warisan semata, tetapi juga atas tindakan yang mencerminkan kebaikan dan integritas. Masyarakat menyadari bahwa kehormatan bukanlah hak mutlak, melainkan sesuatu yang harus dibuktikan melalui perbuatan. Dalam suasana baru ini, Habib Ba'alawi tidak hanya dihormati atas nasabnya, tetapi juga atas sikap dan tindakan yang mampu menjaga keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan modernitas. Tradisi yang semula kaku mulai melunak, memberi ruang bagi pembaruan tanpa kehilangan akar spiritual yang kuat. Desa yang sebelumnya terbelah kini mulai bersatu kembali. Kesadaran kolektif ini mengubah pola pikir masyarakat. Mereka yang sebelumnya diam dan tunduk pada keturunan nabi yang eksploitatif, mulai berani mengajukan pertanyaan dan menyuarakan aspirasi. Dialog telah membawa pemahaman bahwa kehormatan hanya akan diberikan kepada yang benar-benar pantas, bukan hanya kepada yang mengklaim warisan suci tanpa pembuktian nyata. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Beberapa Habib yang masih terpaku pada tradisi lama merasa terancam oleh upaya reformasi ini. Mereka berusaha mempertahankan dominasi mereka dengan berbagai cara, tetapi masyarakat yang telah tercerahkan mulai melihat melalui tirai yang membatasi. Generasi muda mengambil peran penting dalam menjaga harmoni baru ini. Mereka mengajarkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kasih sayang kepada anak-anak mereka, memperbarui tradisi dengan fondasi yang lebih kuat. Desa mulai bersinar dengan semangat saling menghormati dan menjaga kebenaran sejati yang menjadi inti dari setiap interaksi. Di sisi lain, beberapa tokoh Habib mulai berubah, merangkul perubahan dengan cara yang lebih terbuka. Mereka menyadari bahwa menjaga martabat tidak selalu berarti menutup mata terhadap kesalahan. Mereka mulai berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin spiritual dengan lebih adil dan bijaksana, menjembatani gap antara masa lalu dan masa depan. Harmoni baru ini bukan sekadar kompromi, tetapi sebuah langkah maju menuju kesatuan yang lebih tulus. Desa yang dulunya penuh dengan konflik kini kembali damai, dihiasi oleh saling pengertian dan semangat untuk meluruskan apa yang selama ini telah terdistorsi oleh kepentingan pribadi.